Halo teman-teman, pada video ini akan di-share cara membuat media pembelajaran operasi himpunan menggunakan diagram Venn. Nah, di sini siswa tinggal mengklik ini. Misalkan, maka ini adalah himpunan A, kemudian tinggal diklik saja, maka diperoleh visualisasinya dengan diagram Venn. Ya, seperti ini. Diharapkan semua siswa berkelompok mengamati setiap operasi, kemudian mendiskusikannya dan mempresentasikan ke depan bagaimana konsep operasi himpunan tersebut yang divisualisasikan memakai diagram Venn. Bagaimana cara membuat media pembelajaran ini? Yuk simak video berikut. Ya baik, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Melkisedek Elia dengan NIM 131220002. Saya Yohana Yunita Alejandra Bungesira dengan NIM 131220007. Saya Stefanus Januarius Ridotalo dengan NIM 131220009. Saya Kristina Yusria Bukivan dengan NIM 131220118. Saya Elfrida Olomau dengan NIM 131220024. Nah, untuk dapat membuat media pembelajaran ini dengan mudah, ada materi prasyarat, yaitu perlu bisa membuat pendereng. Ya, kita coba buat dulu lingkarannya. Ini lingkaran dengan titik pusat dan jari-jarinya kita misalkan 4. Nah, untuk membuat pendereng adalah ke sini. Circular arch. Klik, kemudian caranya klik titik pusat, kemudian klik 2 titik pada lingkaran dengan arah berlawanan arah putar jarum jam. Jadi, kita coba klik titik A, klik titik di sini. Nah, ini berlawanan arah putar jarum jam sampai di mana kita mau membuat. Penderingnya sampai sini misalkan. Ya, berarti berhenti di sini. Kemudian ke move, klik kiri. Kemudian ini warnanya tadinya hitam, kita bisa ganti warnanya sesuai selera, misalkan pink. Nah, ini baru berupa busur. Agar menjadi pendereng, nah ini kita pertebal, maka jadilah penderengnya. Inilah materi prasyarat untuk mempermudah membuat media pembelajaran hari ini. Oke, ayo kita praktekkan. Nah, perhatikan di sini ada operasinya di grafik 2. Maka kita ke menu, lalu checklist grafik 2. Hilangkan di sini kisi-kisinya dan sumbu koordinatnya. Membuat lingkaran pertama, tapi tentukan titik pusatnya dulu. Klik titik A di sini, kemudian buat lingkaran menggunakan circle center and radius. Klik titik A, masukkan panjang jari-jarinya 3 misalkan. Dengan cara yang sama buat lingkaran B dengan pusat misalkan di sini, jari-jarinya kita samakan yaitu 3.
Berikutnya, himpunannya akan kita namakan himpunan A dan B. Karena itu kita ke teks di sini. Klik di tempat yang kita inginkan ini. Kemudian ketik A. Berikutnya di sini himpunan B, berarti ketik B. Nah, setelah itu kita akan membuat himpunan A. Nah, himpunan A berarti kita harus membuat lingkarannya lagi. Sama pakai circle center and radius, pusatnya di A, jari-jarinya disamakan yaitu 3. Wajib sama. Setelah itu kita lihat lingkarannya adalah lingkaran E. Kita klik kanan, kemudian setting. Nah, di sini pilih color. Pilih warna apa yang kita inginkan. Misalkan kita mau mewarnai dengan warna biru. Kemudian tebalkan. Maka sudah diperoleh himpunan A. Nah, himpunan ini kita mau buat checkboxnya di sini. Klik checkbox. Klik di tempat yang kita inginkan. Di sini checkboxnya adalah himpunan A. Nah, himpunan A tadi kalau lupa ini kan berwarna biru. Yang berwarna biru adalah E. Berarti kita cari circle E. Kemudian oke. Kita cek kemudian apakah sudah berfungsi. Ini sudah berfungsi. Ini himpunan A. Berikutnya kita akan membuat himpunan B. Caranya sama, buat lingkaran pusatnya B, jari-jarinya samakan yaitu 3. Di sini muncul lingkaran F. Circle B, jari-jari 3. Klik kanan, kemudian setting. Klik color, kita mau beri warna apa? Misalkan warna merah. Sama seperti tadi, tinggal ditebalkan. Inilah lingkaran B. Berikutnya buat checkbox. Di sini checkboxnya namanya himpunan B. Nah, tadi lingkarannya adalah F yang berwarna merah. Maka kita cari circle F ini, kemudian oke. Kita cek apakah berfungsi. Ya, berfungsi. Nah, untuk selanjutnya kita mau membuat A irisan B. A irisan B ada di sini. Maka pertama-tama kita buat busur yang ini. Caranya yang ini, terus kita klik sirkulan arc, klik, kemudian arahnya berlawanan arah putar jarum jam. Perhatikan, kita mengharapkan yang ini busurnya. Berarti pusatnya di A, berlawanan arah jarum jam, berarti klik di sini, kemudian ke sini. Nah, untuk B berarti berlawanan arah jarum, putar arah jarum jam, berarti dari D kemudian C. Mau kita warnai, berarti klik move. Kemudian kita ke sini, mau pilih warna apa, misalnya pink, kita tebalkan dengan ketebalan yang kita inginkan. Nah, setelah sudah jadi, inilah A irisan B. Caranya
Buat busur DC dengan pusat B tapi berlawanan arah putar jarum jam, berarti klik B, kemudian D ke C. Kalau yang ini berarti A, arah berlawanan arah jarum jam, berarti C ke D. Tinggal kita buat checkboxnya, kita klik checkbox, pilih tempat yang Anda inginkan. Di sini tidak ada irisan, maka saya sudah menyiapkan A irisan B. Pertama-tama kita copy A irisan B, Ctrl C, kemudian ke sini, kita masuk ke checkbox, kemudian kita copy. Tadi yang beririsan itu warnanya pink, namanya adalah G dan H, jadi carilah G. Nah, ini sirkulan G, kemudian H. Posisi map kita cek apakah berfungsi atau tidak. Nah, kita coba dari awal. Ini A, ini B, ini A irisan B. Berikutnya kita akan membuat A gabungan B. Berarti kita perlu busur yang ini dengan busur yang ini. Sama seperti yang tadi, kita ke sini ke circular art. Nah, kita klik A, kemudian busur yang mau kita buat harus berlawanan arah putar jarum jam. Berarti dari sini ke sini. Selanjutnya kita buat busur yang ini tapi berlawanan arah putar jarum jam, berarti B berlawanan arah putar jarum jam, berarti menuju ke C, C menuju ke D. Kemudian posisi map kita klik ini, pilih busurnya, tekan Ctrl supaya di setting bersamaan, kita klik setting. Kita mau warna apa, misalnya warna ungu, tinggal kita beri warna. Kemudian kita checkbox, kemudian klik di sini, kemudian kita copy lagi A gabungan B. Kita copy lalu masukkan ke caption. Perhatikan ini warnanya adalah warna ungu, berarti K sama P. Kita cari sirkulan busur K, kemudian busur P. Nah, ini sudah ada di sini. Kita coba apakah berfungsi. Nah, ini sudah berfungsi. Ini yang disebut A gabungan B. Untuk A kurang B, di mana merupakan anggota himpunan A, tapi bukan anggota himpunan B. Langkah pertama, buat terlebih dahulu tembereng dengan cara mengklik circular arch. Setelah itu, arahkan anak panah pada titik pusat A, lalu klik titik tersebut. Selanjutnya, ambil dua titik yang berlawanan arah putar jarum jam dari titik D ke titik C. Lalu, selanjutnya, klik kiri pada garis, kemudian pilih warna dengan cara mengklik pada kotak putih di bagian atas. Setelah memilih warna, di sini misalkan warna hijau, lalu tebalkan. Selanjutnya, untuk menghilangkan warna hijau yang tidak termasuk dalam A kurang B, langkah pertama, buat tembereng berwarna putih dengan mengklik circular arch,
lalu klik pada titik B dengan berlawanan arah putar jarum jam dari titik D menuju titik C. Setelah itu, klik kiri pada garis tersebut dan pilih warna menjadi warna putih, lalu tebalkan. Berikutnya, untuk memunculkan opsi A kurang B, pertama klik checkbox dan akan muncul checkbox to show or hide object. Lalu pada bagian caption, ketik A kurang B, dan pada bagian bawah caption, klik segitiga terbalik, lalu klik Arch Key Circular Arch untuk warna hijau dan Arch Air Circular Arch untuk warna putih, lalu klik OK. Maka akan muncul opsi A kurang B. Nah, selanjutnya untuk menentukan B kurang A, di mana merupakan anggota himpunan B tapi bukan anggota himpunan A. Caranya sama seperti menentukan A kurang B, hanya saja pada menentukan B kurang A, titik pusatnya berada di titik B. Langkah pertama, buat tembereng dengan cara klik pada menu Circular Arch. Setelah itu arahkan anak panah pada titik pusat A dan klik pada titik tersebut. Lalu ambil dua titik yang berlawanan arah putar jarum jam dari titik C ke titik D. Selanjutnya, klik kiri pada garis, kemudian pilih warna dengan cara mengklik pada kotak putih di bagian pojok atas, lalu klik pada tanda plus. Setelah itu klik di menu color. Di sini misalkan pilih warna biru. Setelah itu tebalkan. Untuk menghilangkan warna biru yang tidak termasuk dalam B kurang A, buat tembereng berwarna putih dengan cara mengklik Circular Arch, lalu klik pada titik A dengan berlawanan arah putar jarum jam dari titik D menuju titik C. Setelah itu, klik kiri pada garis tersebut dan pilih warna menjadi warna putih, lalu tebalkan. Yang terakhir, untuk pemberian nama, klik pada menu checkbox dan akan muncul checkbox to show or hide object. Pada bagian caption, ketik B kurang A. Lalu pada bagian bawah caption, Arch Air Circular Arch untuk warna biru dan Arch T Circular Arch untuk warna putih, lalu klik OK. Dan akan muncul opsi B kurang A pada layar laptop maupun komputer. Sekarang kita akan membuat komplemen A, tapi terlebih dahulu kita buat persegi panjang yang memuat kedua himpunan A dan B. Nah, kayak gini, oke. Kayak gini. Nah, ini kita berbuat tanda putih. Ini namanya poligon Q1. Kita setting sehingga warnanya putih. Ya. Ini. Ya. Kemudian kita kan arsirannya kan selain A, berarti yang persegi panjang ini harus ke arsir. Ya, kita buat lagi poligon yang sama. Nah, kita beri warna dan ini namanya poligon Q2. Kita setting, kita beri warna ungu, dipertebal,
Komplemen A berarti A-nya tidak diarsir. Berarti kita harus membuat lingkaran yang berpusat di A dengan jari-jari sama, yaitu 3. Lingkarannya bernama C1, kita beri warna putih. Karena kan harus tidak terarsir, jadi warnanya putih. Dan inilah komplemen A. Tinggal kita buat check box-nya, yaitu komplemen A. Ininya adalah vertikal C1 yang putih, dan Q2 berarti ini. Kemudian oke. Kita coba cek apakah sudah berfungsi. Ya, sudah berfungsi. Berikutnya kita akan membuat komplemen B. Komplemen B berarti kita buat lagi poligonnya yang sama. Kita warnai, misalkan warnanya ini poligon ketiga ya, jadi kita beri warna hijau kayak gini. Berarti yang B-nya harus tidak terarsir, berarti yang B-nya harus berwarna putih. Karena itu kita bikin lingkaran B, jari-jarinya 3. Beri warna putih dan lingkarannya adalah D1. Nah, kayak gini. Nah, ini kita beri warna putih dan inilah himpunan B. Kemudian kita buat checkboxnya, yaitu komplemen B. Komplemen B. Rujukannya adalah D1, lingkaran D1. Ini kemudian Q3, poligon Q3. Oh ya, oke. Kita coba apakah sudah berfungsi. Ya, sudah berfungsi. Terima kasih. Berikutnya kita buat komplemen dari A irisan B. Ya, komplemen dari A irisan B berarti yang diarsir di luar A irisan B. Yang pertama, caranya buat lagi segi 4. Ini namanya Q4. Kita beri warna kuning. Ke color kita pakai warna kuning pertebal. Berikutnya kita buat irisan A dan B yang berwarna putih, sama seperti tadi.
Berarti kita buat ini, kemudian berlawanan arah putar jarum jam, berarti dari C menuju D, kemudian B berlawanan arah putar jarum jam, berarti dari D ke C. Kita tandai ini dan CTRL-nya kita hidupkan. Ya, kemudian kita beri warna putih, tinggal ditebalkan. Nah, inilah komplement dari A irisan B. Kita buat checkbox-nya di sini, berarti ke Word dulu, Ctrl C, kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini adalah K1 P1 K1, kemudian P1, kemudian ini berwarna kuning, berarti ini Q4. Kita coba apakah sudah berfungsi. Ya, puji Tuhan. Tinggal atur. Nah, tinggal satu lagi, kita membuat komplement A gabung B. Sama caranya, kita buat persegi panjang. Ini beri warna persegi panjangnya adalah Q5. Kita beri warna merah hati. Pertebal. Kemudian buat A gabungan B berwarna putih. Berarti ini berlawanan arah putar jarum jam, berarti dari C ke D, kemudian ini dari A berlawanan arah putar jarum jam, berarti dari D menuju C. Ya, kita punya Q1, kita klik Q1-nya, CTRL-nya kita hidupkan, kemudian pilih warna putih. Kapasitasnya kita maksimalkan. Nah, inilah komplement A gabung B. Lalu kita buat checkbox-nya di sini. Kita ambil lagi dari Word, komplement A gabung B, tinggal di paste di sini. Kemudian terkaitnya dengan apa? Nah, ini terkait dengan Q1 dan R1. Q1 ini, kemudian R1, kemudian Q5. Oke, kita coba apakah berfungsi. Ya, puji Tuhan. Nah, ini sudah selesai, berarti tinggal kita menyetingnya saja dan menghilangkan elemen-elemen yang tidak perlu. Nah, seperti ini. CTRL kita hidupkan, kemudian kita delete objeknya, kemudian
A dan B kita sembunyikan objek dan labelnya. Lakukan semuanya sampai nanti label-label ini tidak kelihatan. Nah, sekarang setelah disembunyikan semuanya, kita lanjut ke membuat kotak untuk semesta pembicaraan. Nah, kita beri label S, berarti kita pakai teks di sini. Kita ketikkan S untuk semesta pembicaraan. Nah, kemudian ini label-labelnya kita sembunyikan. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita ini hilangkan kotaknya supaya bersih. Kemudian yang ini kita beri warna latar belakangnya, kita beri warna sesuai selera saja. Ini saya pakai warna biru. Oke. Nah, ini terus kita beri judul di sini. Berarti kita ketik operasi himpunan dengan diagram Venn. Oke. Ini kita besarkan medium, kemudian dipertebal, diberi warna pink. Kita hilangkan di sini tampilan aljabarnya, berarti unchecklist. Nah, kita rapikan. Nah, inilah media kita sudah jadi. Kita coba. A-nya berfungsi, B, ini A irisan B, A gabung B, A dikurangi B, B dikurangi A, komplemen A, komplemen B, komplemen A iris B, kemudian ini komplemen A gabung B. Puji Tuhan, semoga media pembelajaran yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menyimak.